Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sahda Atika Nikmah dengan NIM 25117440054. Saya berasal dari kelas 2025B dari Universitas Negeri Surabaya Kampus 5. Nah, siang hari ini saya akan melakukan podcast bersama salah satu guru Sekolah Dasar Negeri Dukuh bersama Ibu Sandita. Silakan berkenalan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Sandita Nur Indah Sari yang saat ini mengajar di Sekolah Dasar Negeri Dukuh, tepatnya di kelas bawah kelas 2 SD. Boleh saya minta ceritakan pengalaman perkuliahan Ibu dulu, pendidikan Ibu dulu. Oh, boleh sekali. Iya, dulu itu saya menempuh pendidikan S1 Bahasa Inggris di Ponorogo, tepatnya di UIN Ponorogo. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan S1 PGSD di Universitas Terbuka Surabaya juga. Lalu setelah itu gelombang pertama di Universitas Muhammadiyah Malang dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun dengan pendidikan profesi bahasa Inggris. Ya, itu sekilas tentang latar pendidikan saya. Ya, terima kasih Bu. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk sesi pertanyaan ya teman-teman. Dari pengalaman Ibu nih, pengalaman Ibu dalam mengajar, mengapa pendidikan karakter itu penting sekali, khususnya di sekolah SD dalam pertumbuhan anak, itu bagaimana? Iya. Singkat cerita tentang pengalaman saya ketika mengajar ya, khususnya tentang pendidikan karakter. Nah, pada saat ini kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu sangat minim sekali mendapatkan pendidikan karakter secara intens. Kenapa? Karena dalam kurikulum sekarang ini tidak ada yang namanya seperti mata pelajaran khusus pendidikan karakter. Jadi itu merupakan tantangan besar khususnya bagi kami sebagai guru sekolah dasar, bagaimana menanamkan karakter meskipun tidak ada mata khusus yang membahas tentang pendidikan karakter. Dan apa yang bisa kami lakukan adalah dengan menyelipkan suatu pendidikan karakter itu dalam setiap mata pelajaran yang kami ajarkan. Nah, sebagai contohnya misalnya karakter tentang kedisiplinan. Nah, bagaimana kami menerapkan karakter disiplin kepada anak didik kami? Itu bisa memberikan contoh nyata. Contohnya, kalau kita hanya sekedar bilang bahwa anak-anak kalian itu datang ke sekolah minimal jam 7, itu maksimal jam 7 itu harus datang ke sekolah. Kalau hanya dibilang seperti itu aja, pasti anak itu tidak akan tertanam dalam pikiran mereka. Nah, itu bisa kita berikan contoh. Kita sebagai guru datanglah sebelum jam 7 pagi. Kemudian kita menyapa anak-anak, kita tanyakan kabarnya bagaimana, apakah dia sudah sarapan. Hanya sekedar hal-hal kecil seperti itu sudah mampu memberikan suatu karakter yang positif kepada anak. Dengan melalui contoh bagaimana Ibu mengajarkan pendidikan karakter dalam kegiatan sehari-hari kelas? Nah, kalau sudah berkata tentang kegiatan sehari-hari di kelas itu merupakan otoritas suatu guru kelas atau wali kelas ya. Nah, kita tentu pengen anak didik kita itu nanti ketika sudah naik kelas ataupun sudah lulus dari sekolah dasar itu memiliki karakter yang baik atau yang positif. Nah, bagaimana kita mengajarkannya, terutama dalam keseharian itu, selain kita itu mengingatkan secara lisan dan juga kita itu memberikan contoh atau perilaku nyata di depan mereka supaya mereka itu bisa mencontoh apa yang kita lakukan, tidak hanya mereka itu mendengar suatu nasihat yang sekedar angin lalu saja masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Itu adalah dengan kita itu memberikan begini, contohnya perbuatan yang baik itu dapat konsekuensi atau reward apa, kemudian
perbuatan yang tidak baik itu dapat sanksi atau hukuman apa gitu. Nah, dan itu kita terapkan dalam suatu apa namanya ya, apa ya namanya, suatu kerangka atau suatu, iya, suatu kalau di sini namanya kesepakatan kelas, dan itu sudah kita buat di awal pembelajaran ketika kenaikan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita buat kesepakatan di mana kita itu menyepakati perilaku-perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak didik dan juga oleh gurunya di kelas itu. Dan ketika melanggar tentu ada hukuman, dan ketika mentaati tentu ada reward yang harus kita berikan, atau bisa dikatakan suatu apresiasi yang perlu kita berikan kepada anak didik kita. Saya percaya bahwa pemberian penghargaan atau dorongan positif penting dalam membentuk karakter. Bagaimana ibu memotivasi siswa agar terus berperilaku baik? Bagaimana caranya memotivasi siswa agar terus berperilaku baik atau perilaku dia itu secara kontinu, nggak hanya dia itu berperilaku baik karena ingin dapat hadiah, ibaratnya seperti itu ya. Nah, itu kita libatkan orang tua. Bagaimana kita itu melibatkan orang tua dalam contoh kecil nyata itu adalah contohnya dikasih tugas, itu orang tua itu kita kasih tahu bahwa anak itu di sekolah mendapatkan tugas ini biar kalau di rumah itu dibimbing. Juga misalnya si anak misalnya bermasalah di sekolah dan itu apa itu sekiranya memerlukan bimbingan lebih di rumah, lah itu kita kasih tahu juga. Biar di rumah itu tidak hanya di sekolah saja dibimbing, tapi di rumah itu juga ada kesinambungan bimbingan antara di sekolah dan di rumah gitu. Sehingga nanti perubahan nyata dari si anak dari yang perilaku atau karakter yang tidak baik menjadi baik itu bisa lebih cepat timbul. Memasuki pertanyaan terakhir, saya ingin tahu apa tantangan terbesar yang ibu hadapi saat mengajar pendidikan karakter di sekolah dasar. Sebenarnya kalau bicara tentang tantangan terbesar itu begini, anak itu kan ibarat kalau kita misalnya pengen anak kita itu memiliki karakter yang baik, ibaratkan bahwa anak didik kita yang di sekolah itu adalah anak kita sendiri. Nah, kemudian tantangan apa? Tentu kalau kita itu mengibaratkan, oh ini adalah anakku, saya ingin anakku itu selain dia itu pintar secara akademik, dia juga memiliki perilaku atau attitude yang baik. Nah, itu kita jangan lelah-lelah, kita jangan capek-capek untuk mengingatkan dia, dan kita itu jangan capek untuk memberikan apresiasi sekecil apapun. Apresiasi itu bisa berupa ucapan selamat, bisa berupa hanya sekedar jempol, itu sudah termasuk apresiasi. Tidak usah apresiasi yang mulus seperti dikasih hadiah atau misalnya nilainya ditambah. Hanya sekedar anak dikasih, wah nak kamu itu luar biasa, kamu hari ini bersikap baik, itu pasti anak itu timbul rasa bangga dan dia itu menjadi motivasi tersendiri bagi dia untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga tanpa dirasa karakter baiknya itu terbentuk karena dia terbiasa melakukan perilaku baik itu, dan dia merasa perilaku baiknya itu diapresiasi oleh gurunya, apalagi oleh wali kelasnya, karena wali kelas itu adalah guru yang terdekat bagi dia. Jadi intinya di sini pendidikan karakter itu sangat penting bagi guru dan siswa. Iya, memang karena ketika anak itu hanya diberikan suatu ilmu pengetahuan saja tanpa memiliki karakter, itu tidak akan menjadikan anak itu sukses di kemudian harinya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini kan orang-orang itu lebih cenderung kepada orang yang memiliki karakter baik. Kalau dia itu pengetahuannya bagus namun dia tidak memiliki karakter baik, ya sama saja itu namanya tidak bagus. Jadi ya pengetahuannya oke, karakternya juga harus oke, dua-duanya jadi berjalan dengan selaras. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas waktu dan ilmunya Ibu.
Semoga semua pengalaman dan pengetahuan yang Ibu bagikan bisa jadi bekal berharga bagi saya, calon guru dalam membentuk karakter anak-anak di masa yang akan datang.